Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Leli Kurniasari, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah penyimpanan dan pengemasan benih, serta teman-teman penyaji materi pada pagi hari ini yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Lestari dengan NIM A41200010 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan mengenai teknik pengemasan yang tepat untuk mempertahankan viabilitas benih bakau Rhizopora apiculata selama penyimpanan. Adapun berikut ini anggota kelompok 2A. Yang pertama yaitu Ahmad Malikur Rizal dengan NIM A41200063, kemudian Betari Dian Kinansi dengan NIM A41200985, Elsa Pinti Ristia dengan NIM A41201052, Muhammad Alfan Ar-Rahman dengan NIM A41200628, Muhammad Yusa Biasfa dengan NIM A41200114, dan yang terakhir yaitu Wahidana Ihsan Arditya dengan NIM A41200196. Tanpa mengulur waktu lagi, kepada penyaji pertama, yakni Saudara Ahmad Malikur Rizal yang akan menyampaikan pendahuluan. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, pendahuluan. Keberhasilan program penanaman tanaman kehutanan adalah pengadaan benih yang berkualitas yang didukung dengan teknologi penanganan benih secara tepat, utamanya pada penyimpanan benih. Benih bakau yang disimpan terlalu lama akan mengalami penurunan mutu benih, sehingga bisa diperlambat melalui metode penyimpanan benih yang tepat. Tujuan penyimpanan benih adalah diperolehnya ketersediaan benih yang berdaya hidup tinggi dalam jangka waktu tertentu, hingga saatnya diperlukan untuk penanaman dan menjaga viabilitas benih agar tidak turun. Benih bakau Rhizopora apiculata termasuk ke dalam benih rekalsintan. Benih rekalsintan adalah benih yang cepat rusak apabila diturunkan kadar airnya dan tidak tahan disimpan pada suhu dan kelembapan rendah. Benih rekalsintran memerlukan penyimpanan yang cukup lembab dan sejuk, dikombinasikan dengan aerasi atau pertukaran udara dan diupayakan tidak terjadi pemanasan yang berlebihan akibat kelembapan benih dan respirasi. Oleh karena itu, pengemasan benih bakau menggunakan wadah yang bersifat tidak kedap terhadap uap air dan gas, tetapi cukup dapat mempertahankan kelembapan. Misalnya, kantong katun, karung goni, kantong kertas, kantong plastik berlubang, kotak kardus, dan kotak kayu, serta bahan pencampur sebagai media simpan dapat dipergunakan dalam penyimpanan seperti serbuk gergaji lembab, serbuk sabut kelapa lembab, batu perlit, dan bahan lainnya untuk tetap mempertahankan mutu benihnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, bahan dan metode. Pada bagian ini memberikan deskripsi yang jelas dan rinci tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Lokasi penelitian, bahan dan peralatan yang digunakan, serta prosedur yang dilakukan dijelaskan dengan baik. Lokasi penelitian pada jurnal tersebut bertempat di laboratorium dan rumah kaca Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan BPT-PTH, Bogor yang dimulai pada bulan Februari sampai dengan Mei 2007. Bahan dan peralatan yang digunakan diantaranya benih bakau, alat pengukur kadar benih, kotak kayu, kotak styrofoam, kokopit, plastik, bak kecambah, pasir, tanah, label, dan alat tulis. Prosedur penelitiannya adalah benih dimasukkan ke dalam wadah pengemasan sesuai dengan faktor penyimpanan yang akan digunakan. Kemudian benih yang sudah dikemas diletakkan ke dalam ruang simpan suhu kamar dan disimpan sesuai dengan faktor lama penyimpanannya. Bagian ini juga menyajikan rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian, termasuk faktor dan levelnya, serta jumlah ulangan.
faktor wadah pengemasannya yaitu A1 melambangkan kotak styrofoam, A2 melambangkan kotak kayu, A3 melambangkan kotak kardus, A4 melambangkan kotak styrofoam yang di dalamnya diberi kokopit, A5 melambangkan kotak kayu yang di dalamnya diberi kokopit, A6 melambangkan kotak kardus yang di dalamnya diberi kokopit. Untuk faktor lama penyimpanannya, yaitu adalah B1 yang melambangkan 5 hari, B2 yang melambangkan 10 hari, B3 yang melambangkan 15 hari, dan dalam penelitian ini digunakan 3 ulangan, di mana masing-masing ulangan terdiri dari 50 menit. Respon yang diamati dalam penelitian ini adalah daya kecambah dan kadar air benih. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil pembahasan dari daya berkecambah. Dari tabel 1 di sini menganalisis keragaman pengaruh wadah pengemasan dan lama penyimpanan terhadap daya berkecambah benih bakau. Untuk tabelnya bisa kita lihat pada share screen. Untuk keterangan bintang di sini artinya berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan sebesar 95% dan A yang berarti wadah pengemasan, B lama penyimpanan. Next. Nah, maka dilihat dari nilai daya berkecambah dan kadar air, diketahui bahwa perlakuan benih yang dimasukkan ke dalam wadah dengan menggunakan kokopit dapat menghasilkan nilai daya berkecambah dan kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa menggunakan kokopit. Perlakuan yang dapat menghasilkan nilai daya berkecambah dan nilai kadar air tinggi adalah perlakuan benih yang dimasukkan ke dalam kotak kardus yang di dalamnya diberi kokopit. Sedangkan lama penyimpanan benihnya bisa berlangsung selama 15 hari. Dengan perlakuan ini dapat menghasilkan nilai daya berkecambah sebesar 93% dan nilai kadar air benih sebesar 51,44%. Lihat. Baik, selanjutnya mengenai kadar air benih. Untuk tabel 2 di sini ada ANOVA atau Analysis of Varian pengaruh wadah pengemasan dan lama penyimpanan terhadap kadar air benih bakau. Dapat dilihat bahwa perlakuan wadah pengemasan itu memberikan pengaruh yang sangat nyata pada kadar air benih bakau. Lalu untuk perlakuan lama penyimpanan itu juga sangat berpengaruh nyata terhadap kadar air benih bakau. Dan juga di sini interaksinya dari wadah pengemasan dan juga lama penyimpanan itu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air benih bakau. Bisa di next. Dari grafik di atas tertera bahwa penyimpanan dengan menggunakan wadah styrofoam yang diberikan kokopit, kayu dan diberikan kokopit, dan juga kardus yang diberi kokopit itu mempunyai kadar air yang tinggi. Dikarenakan kokopit di sini dapat mengontrol kadar air dalam benih, dan juga karena benih bakau di sini tergolong dalam jenis benih recalcitrant, itu memerlukan wadah dengan adanya ventilasi atau pertukaran udara. Nah, di sini dapat dilihat bahwa styrofoam, kayu, dan juga kardus itu adalah wadah penyimpanan yang poros, yang artinya dapat dimasuki oleh udara. Penyimpanan dengan menggunakan media yang di sini menggunakan kokopit itu mampu menahan kelembaban untuk mencegah pengeringan, dan ini telah ditemukan beberapa jenis. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada media arang, serbuk gergaji, ataupun juga kokopit yang diimplementasikan atau diaplikasikan di dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan kardus plus kokopit menghasilkan persentase kadar air tertinggi pada benih bakau. Penggabean 2018 menyatakan bahwa kokopit memiliki sifat fisik yang yaitu kadar air yang tinggi dan mempunyai
yang dapat memegang ataupun mengendalikan kadar air dalam penyimpanan. Sehingga kokopit ini cocok digunakan sebagai media penyimpanan karena mampu mengontrol kadar air di dalam penyimpanan. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang dari kelompok kami ambil yaitu penggunaan pengaruh wadah pengemasan dan lama penyimpanan terhadap nilai daya kecambah benih bakau berasal dari perlakuan benih yang dimasukkan ke dalam kotak kardus yang di dalamnya diberi kokopit. Sedangkan dihasilkan dari nilai daya berkecambah dan nilai kadar air lebih tinggi dengan faktor lama penyimpanan secara berlangsung selama 15 minggu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Dari hasil review jurnal diperoleh kelebihan yang pertama, melihat dari volume jurnal menandakan jurnal tersebut baru pertama kali diterbitkan dan merupakan urutan jurnal ke-6 sesuai dari nomor jurnal. Yang kedua, penjelasan mendetail pada kedua parameter pengamatan. Untuk kekurangannya, yang pertama, penjelasan kurang terperinci pada bagian cara kerja dan analisis data. Yang kedua, tidak terdapat kesimpulan pada akhir pembahasan dan penulisan abstrak terbalik. Yang ketiga, penyajian data tabel terkesan gamblang. Yang keempat, gambar yang disajikan terlalu kecil sehingga sulit untuk dimengerti. Baik, sekian yang dapat kelompok 2A sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.